Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pagi hari ini dari surat Ibrani pasal yang kelima, ayat 5 hingga ayat 10. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian bunyinya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semua orang pasti menginginkan kehormatan. Semua orang pasti menginginkan kehormatan atau penghargaan. Misalnya jabatan yang tinggi, status yang tinggi, kemuliaan, dan sebagainya. Tetapi pertanyaannya, apakah itu yang terpenting di dalam hidup kita? Kalau menurut saya, bukan itu yang terpenting. Dan saya juga yakin kita semua setuju bahwa bukan kehormatan, bukan kemuliaan, bukan jabatan yang tinggi yang menjadi terpenting dalam hidup kita, walaupun sebenarnya penting. Tetapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah, atau yang utama adalah, bagaimana kita berbuah atau menghasilkan yang baik melalui hidup kita. Apa gunanya jabatan yang tinggi kalau tidak berbuah? Apa gunanya titel sampai S3 tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi orang lain? Apa gunanya dia bersekolah atau kuliah sampai ke tingkat yang lebih tinggi, memperoleh gelar S3, doktor, tetapi mendidik mahasiswanya pun, bahkan mendidik keluarganya pun gagal. Tidak bisa berbuah, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Kalau hanya namanya, kalau hanya titel, kalau hanya kehormatan, kedudukan, kemuliaan, buat apa? Tidak ada gunanya. Yang penting adalah buahnya, yang penting adalah hasilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kira-kira demikianlah karakter Tuhan Yesus Kristus jika kita lihat melalui nas ini. Penulis Ibrani tadi mengatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar. Yesus Kristus tidak memuliakan dirinya, tidak meninggikan dirinya. Artinya bagi Yesus tidak perlu nama yang begitu besar, terlalu besar. Imam besar, imam agung, bukan itu yang perlu. Tetapi buahnya, perbuatannya. Dan itu yang akan kita pelajari melalui nas ini. Imam besar, kita tahu fungsinya atau pekerjaannya di tengah bait suci
adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi imam besar itu adalah dipilih khususnya dari kalangan Lewi, suku Lewi, untuk bekerja mempersembahkan korban persembahan penghapusan dosa untuk penghapusan dosa bangsa Israel. Dan biasanya itu dilakukan sekali setahun. Pemilihan imam dilakukan sekali setahun dan tugasnya untuk menghapus dosa biasanya pada menjelang-jelang perayaan Paskah sekali setahun itu imam besar atau imam agung di bait suci mempersembahkan persembahan penghapusan dosa di ruang Maha Kudus. Tetapi kita lihat Yesus Kristus melebihi daripada semua imam besar. Mengapa? Karena yang pertama, Yesus menjadi imam besar tadi dikatakan bukan karena ia memuliakan dirinya, bukan karena dipilih oleh dirinya sendiri. Jadi bukan Yesus yang memilih dirinya, bukan Yesus yang menjadikan dirinya menjadi imam besar. Tetapi siapa? Yaitu Allah Bapa yang memilih dan menyuruh dia menjadi imam besar. Oleh karena itu kalau Allah yang memilih Yesus Kristus menjadi imam besar, yang pertama Yesus Kristus menjadi yang unggul daripada semua imam besar yang ada di bait suci di Yerusalem. Dia menjadi yang unggul. Mengapa menjadi yang unggul? Karena keimaman Yesus Kristus adalah kelak atau kekal atau berfungsi atau berguna untuk selama-lamanya. Bukan hanya sekali, bukan hanya sekali setahun, bukan hanya ketika seperti imam-imam yang lain ketika hanya hidup di dunia, setelah dia meninggal maka tugas keimanannya berakhir. Bukan demikian Yesus Kristus. Tetapi keimaman Yesus Kristus berfungsi untuk selama-lamanya karena dia bukan mempersembahkan persembahan untuk penghapusan dosa. Dia bukan mempersembahkan persembahan umat Israel, tetapi yang dia persembahkan adalah dirinya sendiri. Itu yang membuat dia unggul. Itu perbandingannya. Imam di bait suci, imamnya dari kalangan Lewi mempersembahkan persembahan yang dibawa oleh umat. Jadi tugasnya hanya mempersembahkan, hanya membawa. Sedangkan Yesus Kristus yang dia bawa, yang dia persembahkan adalah dirinya sendiri, darahnya sendiri. Itu yang membuat dia unggul. Makanya Yesus Kristus dikatakan imam agung. Imam agung melebihi dari semua imam yang ada di kalangan Israel atau Yehuda pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau demikian Yesus tidak begitu mempermasalahkan gelar yang tinggi, namun lebih mengutamakan isi dari pekerjaannya atau buah dari pekerjaannya, maka itu juga menjadi teladan bagi kita. Kiranya kita dapat meniru teladan yang diberikan Yesus, mau merendahkan diri terhadap orang lain. Mau merendahkan diri, saling merendahkan diri satu sama lain. Dan inilah yang mungkin sudah semakin sulit di tengah kehidupan saat ini. Karena banyak orang semakin berlomba-lomba untuk semakin terkenal. Semakin berlomba-lomba untuk semakin terhormat. Semakin berlomba-lomba untuk mendapat gelar kemuliaan, kehormatan dan lain sebagainya. Saya bukan mengatakan itu salah, tetapi janganlah karena hanya untuk merebut gelar kehormatan kita tidak peduli dengan orang lain. Melalui nas ini kita diingatkan, marilah kita saling merendahkan hati, merendahkan diri, artinya kita mau menghargai orang lain supaya kita juga dihargai. Karena firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa merendahkan orang lain, dia juga akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan. Jadi supaya kita memperoleh kemuliaan, yang pertama harus kita lakukan adalah mau merendahkan diri, merendahkan hati, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus Kristus, tidak memuliakan dirinya, tetapi merendahkan dirinya.
Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau keimaman Yesus Kristus berfungsi untuk selama-lamanya, atau tadi dikatakan kekal, bersifat tetap, bersifat tidak berkesudahan, itu ingin mengatakan kepada kita supaya kita menyerahkan diri kita kepada Yesus yang sifatnya kekal itu. Mengapa kita masih mau menggantungkan hidup kita kepada dunia ini yang sifatnya hanya sementara? Sedangkan Yesus Kristus tadi dikatakan kerajaannya kekal, keimamannya kekal, keselamatan yang Dia berikan adalah kekal. Mengapa kita masih mau menyerahkan hidup kita kepada yang sementara, kepada yang sifatnya hanya terbatas yang ada di dunia ini? Karena banyak orang yang menggantungkan hidupnya, yang menyerahkan hidupnya kepada dunia yang hanya bersifat sementara, kepada kuasa, kepada itu tadi titel-titel atau nama-nama baik yang hanya sifatnya sementara, yang hanya sifatnya terbatas. Sementara kerajaan atau keselamatan Yesus Kristus sifatnya kekal. Sebaiknya kita dan harus menyerahkan hidup kita hanya kepada keselamatan yang diberikan Yesus Kristus yang kekal itu, yang menetap itu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, melalui nas ini juga kita semakin mengenal pribadi Yesus Kristus, di mana sebagaimana yang dikatakan topik minggu ini, Yesus adalah pokok keselamatan. Artinya ketika dikatakan Yesus sebagai pokok keselamatan, Dialah yang mampu menyelamatkan semua kehidupan manusia, bahkan seluruh ciptaannya yang ada di dunia ini. Pokok keselamatan, sumber keselamatan. Di bahasa Yunani disebut aitios, pokok, aitios, yang artinya penggubah, penyusun atau pembentuk. Artinya Yesuslah penggubah hidup kita, Yesus penyusun hidup kita, Yesus membentuk hidup kita menjadi seperti apa? Tentunya menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Jadi ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, itu artinya kita mau dibentuk, mau dijadikan untuk seturut dengan kehendak Allah. Jadi ada proses pembentukan. Bukan hanya yang penting datang ke gereja, yang penting berdoa. Bukan hanya sebatas itu kekristenan atau pengikut Kristus. Tetapi pengikut Kristus adalah orang-orang yang mau dibentuk supaya seturut dengan kehendak Tuhan dan akhirnya membuahkan buah yang baik, menghasilkan hasil yang baik. Jadi ada proses senantiasa memperbaharui hidup. Proses memperbaharui hidup. Kalau hidup kita hanya monoton, tidak ada perubahan, orang akan bertanya, apa gunanya kita menjadi Kristen? Apa gunanya kita menjadi pengikut Kristus? Kalau kita tanya, Amanginang, berapa usia kita? Sekarang ini mungkin sudah ada yang puluhan tahun. Ada yang hampir mencapai 50-an tahun, bahkan lebih. Tetapi kalau ditanya, apakah hidup kita sudah mengalami perubahan? Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin meninggalkan yang kurang baik dalam hidup kita? Karena itulah Kristen sejati. Kristen sejati harus senantiasa berubah, senantiasa memperbaharui hidupnya semakin baik. Jadi kalau semakin hari tidak ada perubahan, monoton, bahkan semakin buruk, iman kita semakin lemah, apa gunanya kita mengikut Kristus? Oleh karena itulah melalui nas ini dikatakan kalau Yesus Kristus menjadi pokok keselamatan kita, kita harus mau dibentuk, kita harus mau diperbaharui oleh Kristus supaya seturut dengan kehendaknya. Bagaimana caranya? Yang pertama dikatakan melalui nas ini, kita harus taat
kepada pokok keselamatan itu, kepada Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus sendiri, dia mau taat kepada Allah Bapa yang memilih dan menyuruhnya ke dunia ini. Dia mau taat. Tadi dikatakan, walaupun sekalipun dia adalah anak, tetapi ia mau belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun ia adalah anak, sekalipun ia adalah Tuhan, tetapi ia mau menjadi manusia. Artinya ada ketaatan yang luar biasa daripada Yesus Kristus. Dan oleh karena ketaatannya itulah kita akhirnya memperoleh keselamatan. Kalau seandainya Yesus tidak taat, Yesus lebih mengutamakan kemuliaannya tadi, keselamatan pasti jauh daripada kita. Keselamatan tidak bisa kita raih dan kita akan musnah akibat hukuman dari dosa kita. Oleh karena itu, kalau Yesus mau taat, dia sudah Tuhan, dia adalah Tuhan tetapi mau taat. Bagaimana kita sebagai manusia harusnya lebih taat. Karena hidup kita bergantung kepada dia. Hidup kita bergantung pada Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, melalui nas ini kita melihat Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan. Dikatakan Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan adalah karena pengorbanannya kepada umat manusia. Pengorbanannya yang luar biasa kepada umat manusia. Apa rupanya pengorbanan Yesus Kristus? Dikatakan tadi di ayat 7, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Kepada Allah maksudnya, kepada Allah Bapa. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, jika Yesus sendiri yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat sebenarnya, tetapi dia mau berdoa kepada Allah Bapa dengan ratap tangis dan keluhan. Hal ini menggambarkan kesungguh-sungguhan atau keseriusan yang luar biasa daripada Yesus Kristus berdoa atau bermohon kepada Tuhan. Itulah yang menjadi teladan bagi kita. Berdoa, bermohon kepada Allah Bapa dengan penuh keseriusan, dengan penuh sungguh-sungguh. Coba kita periksa atau coba kita evaluasi bagaimana sikap kita berdoa selama ini. Saya melihat, mudah-mudahan penglihatan saya ini tidak salah, kalau saya melihat doa kebanyakan orang Kristen sekarang ini boleh dikatakan doa yang yang sudah menjadi kebiasaan, karena saking biasanya sudah sedikit kehilangan makna. Sedikit kehilangan makna, kehilangan arti, kehilangan harga. Karena sudah terlalu biasa, monoton itu-itu saja. Bisa dikatakan formulanya sudah menjadi hafalan, sudah menjadi hafalan. Contohnya ketika kita berdoa, kalau mau makan. Saya yakin kebanyakan orang Kristen doanya makan pagi dan doanya makan siang dan makan malam pasti sama. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini menjadi kesehatan dan kekuatan. Ya paling ditambahi dikit, berkati juga aktivitas kami satu hari ini. Ditambahi sedikit-sedikit. Tetapi saya yakin doa itu seperti sudah dihafal. Oleh karena itu sepertinya sudah kehilangan makna. Mudah-mudahan saya salah. Tetapi kebanyakan demikian. Coba kita tanyakan dalam hati kita, apakah kita pernah berdoa di dalam kesungguh-sungguhan yang luar biasa, di dalam keseriusan? Ini menjadi renungan Bapak Ibu bagi kita semuanya yang berkumpul di tempat ini, dan juga yang berkumpul di rumah, yang mengikuti ibadah ini di rumah. Kalau Yesus Kristus dalam nas ini mau berdoa
mempersembahkan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan, sesungguhnya harus demikian orang-orang percaya dalam doanya. Ada kesungguh-sungguhan, ada keseriusan. Karena doa itu adalah yang terpenting dalam hidup kita. Bukan hanya formalitas itu doa. Bukan hanya untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Supaya tidak dikatakan orang tidak pernah berdoa, bukan itu. Kita berdoa bukan untuk memenuhi jadwal keseharian kita sebagai orang Kristen. Tetapi dalam doa itulah kita menyerahkan pergumulan kita. Kita menyerahkan permohonan kita kepada Tuhan. Dan ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita mau berdoa, menyampaikan permohonan kita dengan sungguh-sungguh, bahkan kalau perlu dalam ratap tangis dan keluhan, nas ini mengatakan Tuhan mendengarkan doa kita. Kita garis bawahi mendengarkan. Apakah Tuhan mengabulkan? Yang mendengarkan sudah pasti. Kalau mengabulkan tergantung doa kita itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau doa kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi Dia akan mengabulkannya. Dan itulah yang terjadi dalam pribadi Yesus. Tadi dikatakan di ayat 7. Oleh karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Yesus didengarkan oleh Allah Bapa. Tetapi apakah dikabulkan? Yang pasti Allah mendengarkan doa Yesus dan mengabulkan permohonan Yesus yang sesuai dengan kehendaknya. Karena kita tahu salah satu doa Yesus adalah, kalau bisa Tuhan Allah Bapa, hindarkanlah cawan ini daripadaku. Karena ini adalah situasi menjelang masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Supaya kita tahu Yesus pernah berdoa karena Dia memikirkan begitu beratnya pergumulan yang akan Ia hadapi, yaitu penderitaan di kayu salib. Dia berdoa, kalau boleh hindarkanlah cawan ini daripadaku. Artinya janganlah sampai Yesus menderita sengsara di kayu salib. Tetapi apakah Allah mengabulkan permohonan Yesus? Allah Bapa tidak menyingkirkan permohonan itu, tidak menyingkirkan penderitaan itu, karena Allah tahu bahwa itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia. Tetapi pada akhirnya Yesus memperoleh kemuliaan melalui kebangkitannya di hari ketiga. Itulah sebenarnya cara Allah Bapa mengabulkan permohonan Yesus, di mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga menjadi pokok keselamatan bagi setiap orang. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita? Mungkin kita sering bertanya-tanya dalam hidup kita, mengapa doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan? Saya sakit dan saya berdoa, dan sekian lama saya berdoa memohon kesembuhan, tidak juga sembuh. Apakah kita harus mengatakan bahwa Allah itu tidak adil? Apakah kita harus mengatakan Allah itu tidak peduli kepada kita? Bukan demikian hidup orang percaya atau hidup orang Kristen. Tetapi hidup Kristen yang benar adalah ketika kita menghadapi pergumulan dan kita berdoa, misalnya kita sakit, kita berdoa memperoleh kesembuhan dan penyakit kita tidak sembuh, yakinlah bahwa di tengah masa sakit itu kita memperoleh kekuatan. Dan itulah cara Tuhan mendengarkan doa kita. Itulah cara Tuhan mengabulkan permohonan kita. Kita memperoleh kekuatan, kita mampu menjalani masa-masa sulit itu, mampu menjalani penderitaan itu, walaupun harus mengalami kesakitan, tetapi kita tetap kuat. Itulah yang paling penting. Itu yang paling utama. Sehingga apapun yang kita doakan, apapun yang kita mohon kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan pasti mendengar dan mengabulkannya, tetapi mungkin dengan cara yang berbeda dan mungkin dengan cara yang tidak bisa kita pahami. Oleh karena itu jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan, karena bagaimanapun Tuhan pasti mendengarkan kita.
Dan Allah mempunyai cara tersendiri untuk mengabulkan doa kita, untuk menyampaikan atau mengabulkan permohonan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah memasuki minggu-minggu menjelang penderitaan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di warta dikatakan Minggu Judika, yang artinya berikanlah keadilan kepadaku ya Allah. Ini adalah ungkapan daripada pemazmur ketika hidupnya mengalami banyak masalah, banyak pergumulan. Dia telah melakukan yang baik, tetapi yang dia peroleh dari teman-temannya adalah yang tidak baik, maka dia merasa menderita. Akhirnya dia bermohon kepada Tuhan, berikanlah keadilan kepadaku ya Tuhan. Itu yang ingin diingatkan kepada kita pada hari ini melalui masa-masa penderitaan Tuhan Yesus. Kalau Yesus sendiri menderita, maka jangan heran pengikut-pengikutnya juga akan mengalami penderitaan. Dan itulah tugas kita di dunia ini. Mengalami penderitaan, menderita bersama Yesus Kristus, artinya menderita adalah untuk menyatakan kerajaannya, untuk menyatakan kemuliaannya, karena kita pasti menghadapi banyak tantangan dari luar diri kita. Banyak orang-orang yang menentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita yakin bahwa Yesus sebagai pokok keselamatan kita, maka kita akan kuat. Kita akan mampu menjalani hidup ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, yang paling penting melalui nas ini ialah marilah kita senantiasa menerima Kristus dalam hidup kita, menerima ajarannya, kita mau diubah, kita mau dibentuk olehnya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, dan senantiasa berbuah yang baik, menghasilkan yang baik, sehingga keselamatan yang daripadanya kita bisa terima dan kita bisa bersuka cita sebagai pengikutnya. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami supaya kami menerima pokok keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya keselamatan yang daripada-Mu sampai kepada kami, yaitu melalui kami yang mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, dan kami mau taat kepada Yesus yang telah Engkau utus ke dunia ini. Karena Yesus Kristus bukan hanya juru selamat, tetapi harus menjadi Tuhan bagi kami orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian juga Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami jangan khawatir dalam hidup kami, walaupun kami harus mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan ketika kami harus menyampaikan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi oleh karena Engkau telah memilih kami, maka Engkau akan menguatkan kami, akan memampukan kami untuk melakukan perintah-Mu, melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kuatkanlah kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Juga firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tidak hanya memikirkan kemuliaan diri kami sendiri, kami tidak hanya memikirkan atau mencari kehormatan kami, tetapi yang paling penting adalah kami dapat menghasilkan buah, kami dapat menghasilkan pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami dan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kami dapat menghasilkan buah, menghasilkan pekerjaan yang baik, yang berguna dan bermanfaat bagi sesama kami. Allah Bapa di surga, banyak pergumulan yang kami hadapi Tuhan dalam hidup ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami menjalani hidup kami ini. Demikian juga Tuhan seluruh jemaat-Mu di HKBP Bandung Reformanda ini dan di Resort Bandung Tengah, di setiap pergumulan mereka, di setiap kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai mereka.
Demikian juga Tuhan pelayanan jemaat-Mu di tengah-tengah gereja ini. Kiranya Engkau memberkati semua pelayanan jemaat-Mu ini. Engkau memberkati seluruh rencana maupun program yang telah diprogramkan oleh gereja ini, sehingga dapat terlaksana menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Allah Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai kami dalam satu hari ini juga, dalam setiap perjalanan hidup kami. Terimalah doa kami ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.